Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Saat pada pagi hari ini saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap musim di dalam hidup kita, itu adalah penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Siapakah yang dapat pisahkan kami dari kasih Tuhan? Biar cinta itu mengalir di dalam hati kami. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya menjadi hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau baik. Siapakah yang dapat pisahkan kami? Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu, Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. sedalamnya Sedalamnya menjadi hidupku, Engkau datang mengangkat
jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Oh, Engkau segalanya. Mari sama-sama sekali lagi katakan, di hati kami terus menyala di dalamku. Mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidup kami, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai Tuhan kita. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas cinta dari Tuhan sehingga kami dapat berada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan ibadah kami dari awal Tuhan pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu masih tetap diri. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada Tuhan, itu adalah penyertaan yang Tuhan berikan untuk setiap kita semua. Mari sama-sama kita bersyukur. Kita meninggikan Tuhan kita. Dia yang menjadi benteng hidup kita, menjadi kekuatan, tempat perlindungan. Berjalan bersamamu, Akan kita gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. mari sama-sama katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. katakan, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, topang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih surgamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta Yesus. Tuhan menjadi jaminan hidup kami. Berjalan Berjalan bersamamu, akan kami gentar, tak akan ku gentar. oh, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan kami. jalani kehidupan. Kau mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. katakan
katakan ku hidup bagimu, ku hidup bagimu, hanya untukmu, ku hidup bagimu selamanya, ku hidup bagimu, oh selamanya untukmu, ku hidup bagimu selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang menyertai. Dia akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Dia yang menjadi penolong di dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama kita akan belajar pujian ini, mengatakan Engkau penolong kami yang setia. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena Ku tahu Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita akan nyanyikan pujian ini dengan iman, katakan Kau penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Ku tahu Kau bersamaku. Katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus. Mari sama-sama saya undang kita bangkit diri. Penolong yang setia. Kau lebih tahu, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku
Yesus, penolongnya. Kami tahu yang terbaik bagi kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya. Iya, berikan sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau adalah penolong yang setia untuk kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan. Selanjutnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan berkati setiap kami dan Engkau yang akan berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari sama-sama kita akan mempersiapkan hati kita sebentar hambanya untuk tampil ke depan. Selamat pagi. Apa kabar? Kabarnya tahun baru, semangat baru, harapan baru. Nah, saudara-saudara, mari kita akan buka Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16, 3 ayat ya. Kita baca bersama-sama. Pria baca 14, wanita 15, lalu semuanya ayat 16. Pria dulu. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Wanita 15. Bersama-sama 2, 3. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Khotbah pagi ini saya kasih tema keuntungan memiliki dan dimiliki Tuhan. Apa? Keuntungan memiliki dan dimiliki Tuhan. Apa sudah dapat terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari? Belum? Ya, ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan. Yang mengakui aku akan kulindungi. Ayat 15. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan, belum. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Ayat 16, semua baca.
kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Amin. Keuntungan apa? Memiliki dan dimiliki Tuhan. Banyak orang Kristen atau orang yang percaya salah persepsi, salah tafsir, ya, yaitu mereka percaya mereka memiliki Tuhan. Mereka percaya mereka punya Tuhan. Mereka memiliki Tuhan. Tapi sayang mereka tidak mau menjadi orang yang dimiliki oleh Tuhan. Memiliki tapi tidak mau dimiliki. Dengan lain perkataan, saudara-saudara, banyak orang pikir punya Tuhan itu bagus. Tapi kalau kita dimiliki oleh Tuhan, itu jangan, rugi. Karena mengurangi kebebasan kita, ya. Tapi firman Tuhan itu tidak begitu. Firman Tuhan adalah firman yang selalu memberikan kepada kita penjelasan, ya, bahwa dengan kita memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan, kita sebetulnya akan diuntungkan, saudara-saudara, ya. Karena apa, saudara-saudara? Ya, karena memang Tuhan itu sifatnya tidak mau merugikan manusia. Kalau manusia rugi, itu sebetulnya keputusan manusia sendiri. Itu sebabnya, saudara-saudara, dalam Mazmur 91, ini Mazmur sudah hampir 11 bulan. Tiap pagi saya baca, saudara-saudara. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena apa? Karena Mazmur ini adalah mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan itu akan memberikan kepada kita keuntungan-keuntungan. Ya. Dan saudara-saudara, sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah mau merugikan manusia. Tuhan itu selalu ingin bikin untung manusia. Karena dia tuh Bapak yang baik. Bapak yang baik, yang sayang kepada anak-anaknya, tidak mungkin mau merugikan anak-anak. Coba kita baca Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Ayo kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti siapa? Bapa. Kenapa tidak dibilang ibu? Sebab ini bicara soal umpama Bapa. Bapa kita yang di sorga. Sayang kepada anak-anaknya. Ibu di dalam Alkitab itu dimisalkan seperti gereja. Tapi gereja tidak pernah mati bagi anak-anak. Yang mati bagi anak-anak itu Yesus. Dan Yesus suruh kepada kita, panggil kepada Bapa, kepada Allah itu Bapa. Ya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang. Ini kata sayang ini luar biasa, saudara-saudara. Ya, Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut. Bukan orang yang berani, tapi orang yang takut akan Dia. Kita perlu takut kepada siapa yang harus kita takutkan. Dan kita harus berani menghadapi siapa yang Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk berani. Zaman ini kita harus takut kepada Tuhan, tapi berani menghadapi segala kenyataan. Berani menghadapi segala kemungkinan. Kemarin saya telepon kepada seorang pendeta yang sangat penting di GBT. Dia bilang, Om, saya dapat sebuah nasihat
Nasihat itu datangnya dari negeri kanguru, dari Australia. Apa? Kamu dapat pesan apa? Bahwa zaman ini kita harus berani mati. Siap mati. Wah, saya bilang, kalau saya beritanya lain. Zaman ini kita harus berani hidup. Orang yang berani mati itu udah banyak. Bahkan bukan berani mati, takut mati, saudara. Tidak berani hidup melalui kenyataan, menghadapi kenyataan. Justru kalau saya kasih nasihat kamu harus berani hidup bagi Tuhan. Kamu harus berani hidup untuk menyatakan kita punya Tuhan. Kita bukan hanya memiliki Tuhan, tapi kita juga harus mau dimiliki Tuhan. Dan kalau kita milik Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan-perlindungan. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita tahu kita ini perlu dimiliki Tuhan. Tuhan itu artinya Lord of Lords. Tuhan, Lord of Lords. Tuhan dari semua yang dipertuan. Jadi kalau kita panggil Tuhan, berarti kita mengakui dia tuh Tuhan besar. Yang harusnya memiliki kita. Ya, makanya orang Inggris para ningrat disebut Lord. Tuhan. Tetapi hanya Tuhan itu pakai huruf besar, Lordnya. Jadi Tuhan itu artinya Tuhan di atas semua yang dipertuan. Tuhan paling besar. Jadi kalau kita dimiliki oleh Tuhan, berarti Tuhan berhak atas hidup kita. Kita harus takut, bukan takut gentar, tapi takut tidak menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Ayub pasal 42, coba kita buka Ayub pasal 42. Yang mau catat-catat, yang tidak apa-apa. Ayub pasal 42 ayat 1 dan ayat 2. Ya, kita baca. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Kita baca ya, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti kalau Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing, kita perlu dimiliki Tuhan. Tuhan mau suruh apa? Tuhan mau maksudkan apa kepada hidup kita? Kita harus nurut. Sebab apa? Sebab rencana Tuhan tidak akan gagal kalau kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Ayub itu adalah seorang manusia yang mula-mula kelihatan rugi, tetapi ternyata dia akhirnya diuntungkan, ya, karena dia takut sama Tuhan. Maka rencana Tuhan untuk hidup Ayub itu tidak gagal. Dia diberkati, akhirnya dia susah. Karena apa? Ini gara-gara ini. Dalang dari kesusahan tuh iblis. Iblis ambil anak-anaknya. 10 mati. Perusahaannya, semua ladangnya habis. Kesehatannya kelihatannya mula-mula susah. Dari mulai kepala sampai ke kaki tuh borok-borok. Tetapi Ayub takut sama Tuhan. Istrinya bilang, udah jangan percaya Tuhan terus. Ayub bilang, kamu kayak perempuan gila. Kamu mau enaknya aja, tapi tidak mau tidak enaknya. Akhirnya ditinggalkan Ayub. Tapi ternyata selesai ujian, rencana Tuhan tidak gagal. Dia diuji seperti emas, ternyata dia keluar seperti emas yang murni, saudara-saudara. Maukah kita setelah kita diuji tahun 2020, ini tahun kemenangan. Amin. Tapi belum selesai, baru 10 hari, saudara-saudara. Baru 10 hari. Masih ada beberapa bulan lagi.
Dan saya percaya bahwa tahun ini rencana Tuhan dalam hidup kita akan digenapkan. Sebab itu saya mendengar ada banyak berita-berita yang ajaib. Orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu-tahu panggil dengan cara yang ajaib, bertobat, saudara-saudara. Saudara akan melihat nanti luar biasa. Dalam tahun ini akan terjadi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi, saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita akan lihat dari kisah Daud ini, saudara-saudara. Dari kisah Pemazmur 91 ini. Bagaimana dia melihat ada keuntungan kalau orang sudah memiliki Tuhan lalu dimiliki Tuhan. Dan untuk ini ada beberapa langkah, hanya 2 langkah saja. Khotbah saya tidak akan 2 jam. Hanya 2 langkah saja. Yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama, kasih kita perlu meningkat sampai maksimal. Ayat yang ke-14 maksimal yang disebut apa? Kembali kepada Mazmur 91 ayat 14. Ayo kita akan baca. 2, 3. Nanti dulu. Pelan sekali suaranya ya. 2, 3. Sungguh ini melekat kepadaku. Maka aku akan membenteng sebab mengenal. Apa yang dimaksud cinta itu sampai maksimal? Hatinya melekat. Kalau cinta sudah melekat, teruskan. Kalau cinta sudah melekat, pemain musik, yang 3 aja yang udah pernah melekat. 2 ya. 2 yang udah melekat. Yang 1 belum dilekatkan. Yang 2 ya. Udah punya cadangan belum? Cadangan. Pasangan, maksud saya pasangan. Udah punya? Udah punya pasangan? Ini udah ya. Udah hampir punya cucu. Sudah. 2 aja yang jawab. Kalau cinta sudah melekat, apa katanya? Yang 1 bilang tai kambing, yang sana tai kotok, tai ayam. Kalau cinta sudah melekat, melekat kepada siapa? Ini yang disebut maksimal. Tadinya kenalan. Ya. Akhirnya jadian. Akhirnya pacaran. Akhirnya kalau udah pacaran akhirnya melekat. Ajak menikah mau. Sudah-saudara. Akhirnya ini. Tapi banyak orang sudah melekat, pisah-pisah. Contohnya siapa? Udah punya anak 1. Disayang sekali anak perempuan. Namanya siapa ya? Gempi. Tahu aja. Tapi ternyata bisa dipisah. Walaupun sudah. Sama Tuhan bisa tidak pisah. Sama Tuhan bisa tidak pisah. Faktanya banyak. Sudah. Nah, tapi saya tidak mau masalah pisah. Masalah bagaimana? Ya, sampai maksimal. Sampai melekat. Sudah, saudara. Yang disebut melekat betul, itu tidak bisa dipisah lagi.
Tidak bisa dipisah lagi. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 35, coba kita baca. Roma 8 ayat 35. Kita baca bersama ya, 2, 3. Siapakah, nanti. Sekali lagi semuanya baca, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Jawab, siapa yang akan memisahkan kita? Terus kita baca ayat 38 dan 39. Roma 8 ayat 38, 29, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang ada maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Siapa yang bisa memisahkan kalau udah kasih Kristus melekat pada kita? Nah, ini Roma, Paulus tanya kepada gereja di Roma, siapa yang bisa memisahkan? Yang bisa memisahkan kita sendiri. Karena kita yang hubungan sama Tuhan. Tapi yang lain yang di luar gak bisa. Makanya kita perlu menjadi orang yang memutuskan. Saya punya kasih mau maksimal tidak? Jangankan masuk lubang singa. Seperti Daniel. Masuk dalam api. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ke gereja aja. Ke gereja aja. Di mana kita sudah atur jarak. Sudah harus pakai masker. Sudah disemprot. Sudah di suhu tubuh. Masih takut, saudara-saudara. Siapa yang takut? Ya kita. Bukan nekat juga, bukan sengaja-sengaja juga cari maut, tidak. Kita sudah atur, pemerintah bilang boleh asal muatnya 50%. Ini dalam PSBB baru ini ya sama peraturannya. Tapi kita sendiri yang tidak mau, ya sudah, nggak bisa dipaksa. Jadi kalau kita cintanya itu belum maksimal, belum sampai melekat, itu masih bisa dipisahkan. Coba setahun tidak kebaktian, setahun tidak dengar firman Tuhan, kira-kira tambah dekat, tambah jauh sama Tuhan. Sebab itu saudaraku, kita sendiri harus memutuskan. Untuk apa? Untuk maksimal. Sehingga maut atau mati juga tidak bikin takut. Coba kita lihat satu ayat yang menunjukkan kita ini pemutus. Kita mau maksimal apa tidak tergantung kita, saudaraku. Coba satu ayat dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Khotbah ini saya bikin dalam suasana yang seperti sekarang, saudaraku. Ya. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 6, 17, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu dengan Dia. Siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan
menjadi satu roh dengan dia. Roh kita sama roh Tuhan jadi satu. Nah kalau rohnya sudah jadi satu, di dalam kita itu ada dua roh berarti. Roh Tuhan pakai huruf besar, roh kudus, dan roh kita. Kalau sudah dua roh yang ada di dalam kita, siapa yang bisa pisahkan kita? Selain kita sendiri. Sudah saudara. Ya, itu sebabnya kita harus memutuskan pagi ini. Saya mau jadi orang Kristen yang melekat, yang gak bisa dipisahkan lagi oleh siapapun, termasuk oleh saya sendiri. Atau saya pikir-pikir dulu. Ada lagu mengatakan, ku pikir-pikir. Gimana? Ku pikir-pikir. Mikir terus. Sampai tua. Sampai tua dipikirin terus, gak mau melekat, ya sudah. Sudah saudara. Makanya jangan heran kalau orang masih muda bisa cerai. Tapi orang sudah tua pun bisa cerai, sudah saudara. Kalau ada apa? Kalau ada gangguan. Jadi jangan heran kalau masih muda punya anak satu, punya anak dua bisa cerai itu. Tapi udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, si kakeknya kesandung sama cewek. Bisa cerai tidak? Kalau nenek biasanya udah nggak bisa kesandung. Ya, karena apa? Karena memang yang mau disandung juga nggak mauin, udah tua. Tapi kalau ini saya laki-laki ya, laki-laki itu bisa. Dan laki-laki biasanya agresif, ketahuan kalau dia mau sama orang. Ya, itu sebabnya sekali lagi saudara-saudara. Mari kita akan bulatkan tekad kita untuk kita mengikatkan. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dirinya harus rela. Sudah punya Tuhan, tapi mengikatkan diri dengan tali kasih. Sehingga Tuhan sama kita tuh jadi satu. Dan kalau Tuhan sama kita sudah jadi satu, siapa yang bisa memisahkan? Selain kita sendiri, betul tidak? Tali kasihnya dilepasin lagi sama kita sendiri. Sudah. Lalu kita bebas lagi. Sebab itu saudaraku, ini yang pertama. Kita mau maksimal tidak? Saya udah umur sekian, berapa bulan lagi saya 74 sudah saudara. Tapi saya rasa belum maksimal. Saya perlu tambah. Tali kasih itu perlu terikat terus. Saya masih bertanya Tuhan, apalagi yang Tuhan mau dari hidup saya? Kasih tahu Tuhan, apalagi? Supaya saya berlakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini, saudaraku, saya tidak seperti biasanya. Biasanya saya tidak suka telepon. Biasanya orang telepon juga malas saya jauh. Orang lain aja suruh. Tapi sekarang tidak. Saya yang cari. Lalu saya telepon. Sampai saya tidak sengaja telepon ke Amerika. Gak sengaja. Maksudnya gini. Saya telepon Pak Noldi baru ditinggal istrinya kan. Istrinya baru meninggal kan. Ibu Esther ya. Saya ingin ngomong sama dia. Karena orang ditinggal istri itu berat sekali. Saya tidak bisa bayangin bagaimana istri yang dicintai itu meninggal. Dan saya juga tidak mau. Kalau bisa jangan. Sudah. Kita diangkat aja dua-dua. Sama-sama nanti. Begitu saya angkat.
Bilang, Om kok tahu saya ada di Amerika? Waduh, kaget saya. Dari Amerika, sudah. Saya sekarang jaga cucu di sini. Karena ini anak saya yang kedua ini mau pindah ke Amerika. Jadi saya, dan terus akhirnya saya telepon, bukan hanya itu. Saya telepon kepada orang-orang yang tidak biasa. Begitu saya angkat, kelihatannya orang itu sedang takut. Orang penting padahal. Orang yang rata-rata pendeta, saudara-saudara. Aduh Om, di sini udah nggak muat rumah sakit. Dalam hati saya, emang lu mau sakit, lu masuk rumah. Pokoknya beritanya nggak muat lagi rumah sakit. Nah, saya telepon ke sana, aduh Om, udah banyak. Aduh, semua rata-rata aduh, sudah. Gimana Om, sehat? Saya sehat, saya bilang. Jadi saya kontak orang tuh rata-rata orang semua dalam kecemasan, rata-rata. Cemas karena situasi begini. Sudah. Dan saya ngomong. Saya kasih, kalau perlu saya kasih nasihat, saya perlu kasih ayat, dan lain sebagainya. Saya pernah khotbah tentang kita ini terang dunia, kita ini garam dunia. Kita harus memberikan terang, memberikan rasa pada orang-orang yang memang, sehingga saya bilang, tidak apa-apa. Saya lihat pulsanya, mana Reni. Pulsanya bukan, yang nol mah tetap nol Ren. Tapi yang ini, kalau lihat pulsa, bukan tambah saya telepon terus, WA mah nggak pakai ini ya, sedot ya. Banyak terus saya bilang. Jadi ini ya, nggak pusing lah mau. Sebab ada satu HP kan dua ini ya. Jadi saya nggak pusing. Yang penting kita jadi berkat sekarang. Apa yang kita bisa lakukan supaya hidup kita ini berguna. Om, terima kasih. Kok Om bisa telepon saya ya? Saya bilang saya pengen dengar suara kamu. Saya pengen dengar suara Anda. Sudah. Jadi kita perlu menjadi orang yang meningkat dengan cara kita memperhatikan orang lain. Makanya saya disarankan oleh salah satu tokoh di kita, Om jangan khotbah sampai berapa kali, Om jangan kebaktian berapa, 1 kali aja. Tapi nggak bisa. Pagi saya lihat jemaat, setidak-tidaknya saya tidak khotbah, orang bisa lihat muka saya, walaupun pakai masker. Ya, nggak tahu tapi, saudara kalau lihat saya sebagai gembala senang apa tidak sih? Yang benar, percayalah saudara. Walaupun tidak khotbah, asal dilihat aja. Om ada. Kalau saya tidak ada, biasanya tanya, Om kemana ya Om? Tante juga begitu, saudara. Terus sekarang tante tidak ada karena dia ke Kerawang, sudah. Ya, jadi setidak-tidaknya kita meningkatkan kasih kita kepada Tuhan dengan ekspresi kita kepada sesama. Ya, jadi harus meningkat. Saya tambah mengasihi Tuhan dengan cara minta petunjuk dari Tuhan, apalagi yang kurang dalam hidup saya. Apalagi yang perlu saya perbaiki dari hidup saya. Saya tambah di dalam hidup saya. Supaya kita menjadi orang yang betul-betul nempel. Nempel sama Tuhan. Dan jemaat juga nempel sama gereja. Kalau sudah nempel sama gerejanya, karena mengasihi Tuhan, tahu ini kandang saya. Orang itu tidak akan kemana-mana, saudara-saudara. Ya. Orang itu tidak akan pindah-pindahan, sebab sudah nempel. Tapi kalau belum, ya terserah. Gereja kita nggak kontrak kok. Nggak ada gereja kontrak. Kontrak setahun enggak. Nah ini pertama. Ya. Yang kedua, hasil dari kita nempel sama Tuhan. Hasil dari kita jadi satu
dengan Tuhan. Kita punya roh, roh Tuhan ada di kita. Untungnya apa sih? Nah, ini walaupun hanya 2 poin, yang kedua ini cukup banyak saudara-saudara. Ya, yang pertama kita dapat, yang pertama tuh keluputan. Apa? Keluputan. Dikatakan dalam ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan ayat 14 meluputkannya. Ada 2 kali saudara-saudara. Ya. Dalam ayat 15 sekali lagi, coba dibuka 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya. Dan yang pertama, diluputkan. Seperti kalau saudara sedang jalan, di situ ada paku begini, saudara harusnya melangkah, kena paku, ya. Bayangin kalau kaki. Tapi anehnya, kok waktu saudara mau melangkah ada yang manggil, Cindy. Sehingga dia begitu. Ada apa? Selesai pembicaraan, dia jalan, ternyata nggak nginjak gitu saudara. Ini namanya diluputkan. Saudara tahu, ada yang katanya ngider-ngider. Ya kan? Ngider-ngider apa yang ngider-ngider itu? Hah? Apa? Bukan mobil. Ya dulu mah mobil tuh, merek mobil. Tapi sekarang mah yang jadi kecil-kecil nggak bisa kelihatan. Tapi aturan mau masuk ke hidung, ya nggak mau saudara-saudara. Ini namanya luput. Kecil masuk aja berapa biji gitu, ke sini nyangkut. Ya. Tapi bisa luput. Percaya? Meluputkan. Siapa yang meluputkan? Aku akan. Roh kita biasa. Tapi kalau roh Tuhan bisa meluputkan. Jadi saya percaya saudaraku. Makanya satu ketika Daud menantu dikejar-kejar sama Saul mertua. Pernah dikejar-kejar sama mertua? Pernah dikejar-kejar sama mertua? Mau dikasih cek 500 juta. Mau enggak sama mertua dikejar-kejar, mau dikasih cek 500 juta, mau enggak? Hah? Mau banget. Tapi dikejar-kejar sama mertua, mau ditusuk sama tombak. Kira-kira mau tidak? Ini Daud dikejar-kejar. Waduh, sudah di daerah Maon. Udah ketahuan, nggak bisa luput. Pasti mati, sudah. Daud pasti mati. Sebab Saul itu hebat sekali. Tapi berapa kali Daud itu bisa meluputkan. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Tahu-tahu Saul dengar dari bentara, dari mata-matanya. Raja, jangan kejar terus. Kita punya negeri mau dihantam sama orang Filistin. Begitu Saul mau tangkap Daud, Saul pulang, saudara-saudara. Enggak jadi mati. Nah, tempat di mana Daud itu berdiri disebut batu karang keluputan. Karena dia harusnya mati, ternyata dia enggak jadi mati. Dia bilang, ini tempat
harus dikasih nama Gunung Batu Keluputan. Saya tidak tahu Saudara Kartono ke Israel apa datang tidak ke tempat itu. Gunung Batu Keluputan di daerah Mawon, saudara. Ini artinya diluputkan. Kalau belum waktunya mati, enggak mati, saudara. Percaya tidak? Enggak mau umur berapa, enggak harus di mana, dan kalau belum waktunya enggak akan, saudara. Tapi ingat selalu protokol. Jangan disengajain, saudara. Ini namanya nekat. Kalau kita udah protokol kesehatan, itu kita udah nurut kepada aturan pemerintah untuk menghindari kita dari yang tidak perlu, saudara. Jadi kita akan diluputkan. Ini pertama, luar biasa. Kalau tidak harusnya rugi, nggak akan rugi. Ya. Selalu Tuhan kasih untung. Jadi jangan terlalu dikejar-kejar tuh untung, saudara. Sebab Tuhan akan meluputkan kita dari kerugian. Yang kedua, akan dapat perlindungan atau dibentengi. Tadi di dalam ayat ke-14 dikatakan apa? Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi. Saudara. Ya. Di dalam terjemahan lain dikatakan melindungi. Dibentengi. Zaman dulu kota itu pakai benteng. Makanya ada benteng yang paling panjang di dunia. Namanya tembok besar. The Great Wall. Itu sampai hampir 7.000 lebih kilometer, sudah. Waduh, 7 kali Pulau Jawa. Supaya Tiongkok jangan sampai diserbu oleh orang Mongol dari utara. Dibentengi. Kalau sekarang nggak bisa pesawat kan. Kalau dulu lewat bawah. Makanya Cina punya warisan dunia. Great Wall, the Great Wall. Saya sudah berapa kali ke Cina tapi belum pernah ke situ. Jalan di tembok besar. Benteng. Saudara. Makanya kita yang punya Tuhan Yesus. Kita punya benteng. Yaitu nama Yesus Kristus. Makanya saya malas sebut-sebut penyakit-penyakit. Kita harus lebih banyak kata Yesus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10 coba. Filipi 2, kenapa kita punya benteng yaitu nama Yesus? Filipi 2 ayat 8 dan ayat 9. 2, 3. Nanti dulu. 9 aja, 9, bukan 8, 9. 2, 3. Itulah Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Siapa yang dengan apa? Semua itu bertekuk dalam nama Yesus. Jadi kita harus pakai nama Yesus. Itu benteng. Makanya saudaraku, kita tiap hari harus mengatakan Yesus juru selamatku.
Yesusku luar biasa. Jangan kita tidak pakai nama Yesus. Saya tiap hari mengatakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Saudara. Ini nama itu bisa bikin kepada kita pengaruh. Dari kita pada bilang, aduh susah, aduh sakit, aduh puyeng, aduh pusing, waduh sudah. Katakan nama Yesus. Dia akan jadi benteng di dalam hidup kita. Amin. Makanya saya tidak pusing. Saya bilang kepada istri saya nggak pusing sama duit. Mau punya duit berapa kayak seperti tadi pagi Pak Kartono saksi, dia harus dioperasi butuh 52 juta. Sudah. Dari mana 52 juta? Tapi ternyata Yesus itu benteng. Pada waktunya semua diadakan, saudara. Ya, makanya saudara, apa masih seneng pakai masker begini? Hah? Kalau sekarang harus. Senang tidak senang. Tapi katakan, Yesus, tolong negara kami. Yesus, tolong bangsa kami. Yesus, pada waktunya semua akan berakhir, saudara-saudara. Ya. Jangan keluhkan ini, jangan susah ini. Tetap pakai masker, Bo. Sampai nutupin hidung, Bo. Ya, gitu. Sebab kalau pakai masker, hidungnya terbuka, tetap aja pilek. Pileknya ketahuan, nanti terus umbalnya ke sini, saudara-saudara. Satu, luput. Yang kedua, perlindungan. Yang ketiga, ini luar biasa. Apa katanya tadi dalam dalam Mazmur 91 ayat 15. Coba baca 2-3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan. Ya sudah. Doanya dijawab. Sedang kalau doa dijawab, dapat jawaban doa. Doanya bukan meninju angin. Tetapi doanya itu menghasilkan sesuatu. Dia berdoa, dia dapat. Sudah, saudara. Makanya saya bilang saya nggak pusing sama duit. Karena apa? Karena Tuhan tuh dengar. Enggak doa aja Tuhan dengar kok, apalagi doa. Musim begini, saudara-saudara, saya lihat banyak orang seneng karena nggak kebaktian, nggak ke gereja. Nggak ke gereja ya berarti nggak kolektif, betul tidak saudaraku? Apalagi persepuluhan dan segala macam. Jadi banyak orang pendeta mengeluh sekarang, apalagi yang nggak kebaktian. Aduh. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Saya suka dengar istri saya ngomong. Dia bendahara saya. Kadang-kadang dia suka. Saya kaget tuh. Saya bilang ada apa? Saya lihat tabungan ya ditransfer. Dia ngirim. Berapa? Kaget juga saya, saudaraku. Dari mana? Dari pulau di mana-mana, saudara-saudara. Jadi anggota sendiri udah lupa, tapi orang di mana-mana yang dengerin khotbah orang lain yang kirim, saudara-saudara. Saya dulu tinggal sama keluarga Yok ya, keluarga papanya Yok di sana. Koleksinya kan receh-receh ya Yok ya. Kadang-kadang bingung orang, saya suka ke sana ke sini beli ini beli. Dari mana? Dari Australia, saudaraku.
Dari Australia itu hampir tiap bulan, 1 tahun itu berapa kali kirim, saudaraku. Itu teman saya. Sudah. Di Dengklok tapi dapat dari Australia. Mana? Itu teman saya waktu di Bandung, Cisokan, sudah. Sekarang mah saya tidak tahu beliau ada di mana, sudah. Jadi Tuhan itu dengar doa kita. Tuhan, jangan sampai saya kelaparan. Tuhan, jangan sampai saya kekurangan. Makanya saya walaupun dulu saya bisa ke Malang itu 1 tahun berapa kali saya. Dari mana itu? Kemana-mana, saudara. Karena Tuhan cukupi, saudara. Ya, dijawab, doa kita dijawab. Jangan takut, saudara-saudara. Ya. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang pilih saya yang pilih kamu. Supaya kamu pergi mengeluarkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya barang apa yang kamu minta kepada Bapa demi namaku, Dia akan mengabulkannya. Jadi jawaban doa. Makanya kalau Tuhan berkehendak sesuatu, kita harus nurut kepada Tuhan. Sebab kita ini bukan milik kita lagi, tapi Dia yang memiliki kita. Ya. Kalau kita siap untuk dimiliki sama Tuhan, Tuhan akan jawab semua doa kita, saudara-saudara. Bang, yang berikut apa? Yaitu dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Menyertai, disertai. Penyertaan. Kita baru saja merayakan Natal. Dan Natal tahun ini, tahun yang lalu, pemerintah Departemen Agama dalam lingkup Dirjen Bimas Kristen memberi tema. Dia yang lahir kasih nama Immanuel. Allah beserta kita. Immanuel. Disertai. Tuhan menyertai kita. Sudah. Disertai Tuhan. Apa kurangnya? Tuhan menyertai. Kalau kita disertai oleh jenderal saja sudah hebat sudah. Ya kan? Apalagi disertai Tuhan. Lalu disertai Tuhan itu, siapa yang bisa lawan Tuhan, saudara-saudara? Ya, disertai. Dia itu Immanuel. Mau disertai Tuhan? Mau disertai Tuhan? Sama-sama. Berikutnya. Ini. Ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan, ayat 15, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dapat penghormatan. Aku akan memuliakan dia. Saudara-saudara. Siapa yang tidak ingin dimuliakan? Dihormati. Makanya orang ingin jadi juara tuh supaya dihormati. Saya kagum kalau orang sudah naik motor. Siapa? Juara naik motor itu 500 cc. Valentino. Wah, sampai motor itu sampai seperti miring. Tapi akhirnya dia berdiri. Pakai ya kan champagne. Wah, dihormati, dimuliakan. Saudara-saudaraku, saya harap saudara juga satu ketika akan dimuliakan oleh Tuhan, dihormati. Kita tidak akan jadi ekor, tapi akan jadi kepala. Gereja kita dulu adanya di sono, dekat irigasi ya. Ada kelenteng kan di sana, itu di situ dikasih pinjam tempat. Bangkunya utang kita sudah serku. Wah,
orang sudah mengatakan, itu pasti nggak lama lagi berhenti, udah tutup. Tapi tidak. Itu tahun 70. Saya datang ke Dengklok tahun 70. Kursi aja utang, itu juga kursi semata. Kayu, nggak pakai sandaran, itu juga utang, sudah cukup. Tahu-tahu anak sekolah minggu ada 18. Minggu depannya lebih banyak lagi, utang lagi 20 lagi, saudara. Bawa gitar satu saya lewat kampung. Sekarang kita lihat anggota kita, ya sudah 2 kali kebaktian, masih tetap ada. Dan banyak masih yang tidak kebaktian, belum kebaktian. Lebih-lebih yang udah tua-tua dibatasi. 2 kali seminggu ya, seperti Babeh dan Cikoyok nggak ada kan? Tadi juga pagi nggak ada, saudara. Karena kan bolehnya 2 minggu sekali. Kalau diadakan 3 kali juga masih tetap banyak. Apalagi kalau dijemputin, sudah. Kita dinubuatkan akan tutup, tapi sampai sekarang tetap masih ada. Tanah kita dari semua gereja, tanah kita yang paling luas, betul tidak? Jadi dinubuatkan tidak baik, tapi tetap dapat kemuliaan. Dimuliakan, dihormati. Saya di Kerawang ini diangkat sebagai penasehat. Ada 7 pendeta termasuk Om Martin. Sebagai penasehat dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kabupaten Kerawang. Jadi Tuhan hormati. Di GBT Sinode dari 1000 lebih pendeta, saya diangkat menjadi Majelis Pertimbangan Rohani MPR. Jadi walaupun kita di daerah, tapi mereka menghargai. Saudaraku, jadi dihormati, dianggap orang tua. Dan yang terakhir ayat 16. Kalau saya bilang terakhir nggak ada yang bilang haleluya gitu. Ayat 16 kita baca. 2, 3. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dia akan kupuaskan dengan panjang umur dan kuselamatkan. Bahasa Indonesia yang biasa dikatakan dengan apa? Panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Saudara itu makan sampai kenyang atau sampai puas? Ya. Kalau ayah makan sampai kenyang atau sampai puas? Sampai kenyang atau sampai puas? Kemerkaan. Kalau orang Manado bilang sampai perlu bengkok. Sampai capek. Yang penting puas. Kepuasan. Buktinya dikatakan kamu akan panjang umur. Dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Keselamatan artinya ada 8 sebetulnya. Selamatnya, 2020 istrinya adik saya, adiknya Ibu Gembala Ain dari Bogor bilang istrinya, kalau mati tahun 2020 waduh jangan apes kata. Bilang, saya pikir dibilang apes sama dia. Bukan berarti yang mati tahun lalu apes tidak. Tapi ini mah kata seseorang. Nah, saya terpengaruh juga. Makanya saya bilang Tuhan jangan lah. Nanti katanya dia apes juga.
Tapi ternyata tidak, ya saudaraku. Artinya kita lolos semuanya. Puas. Capek-capek akhirnya malam kudus. Sunyi bisa, ya. Kepuasan. Indah sekali, saudaraku, ya. Makanya saudara mau hidup puas? Mau hidup puas? Punya istri satu juga nggak habis, kenapa nggak puas? Sudah saudaraku. Ya. Suami satu juga nggak habis, kenapa nggak puas? Jadi Tuhan itu kasih kita puas. Makanya Tuhan itu baik, saudaraku, ya. Nah, itu sebabnya perlu kita melekat. Saudara lihat, melekat itu berarti nempel. Seperti apa? Perangko. Ya. Kalau sudah nempel seperti perangko, walaupun kelihatannya ada, dia bisa sampai ke Amerika, dia bisa sampai ke Afrika, dia bisa sampai kemana-mana. Saudara juga adalah orang Kristen yang sudah ditempeli oleh Roh Kudus. Dalam surat Efesus pasal yang ketiga, pasal ke-1, ini ayat terakhir kita baca. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ini ayat terakhir kita baca. Efesus 1 ayat 13 dan 14. 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji. Roh Kudus jaminan, kita pasti sampai, saudara-saudara. Jadi orang Kristen yang sudah ditempeli oleh Roh Kudus, jangan sampai kita kehilangan kelekatan. Sebagai akhir saya memberi ilustrasi. Dulu saya pengumpul perangko, saudara-saudara. Kalau saya dapat perangko itu nempel sama apa? Sama amplop. Nah, tentu susah ngumpulin perangko, ada amplopnya. Harus dilepaskan. Tahu? Tahu bagaimana cara melepaskan perangko kalau sudah nempel? Nah, ini saya dulu suka ngumpulin itu. Perangko dari mana-mana suka dapat. Bagaimana? Ada yang sudah tahu ya? Diapain? Dimasukin air. Nanti ternyata itu lekatnya itu bisa lepas. Kan basah, nggak apa-apa, dijemur. Atau kalau sekarang ada microwave, kalau dulu saya jemur, kan kering. Kalau sudah kering bagaimana? Dilicin. Jangan langsung kena, tapi pakai kertas atau pakai apa. Jadi bagus. Jadi orang Kristen juga apa bisa lepas dari Tuhan? Bisa? Bisa? Faktanya banyak orang Kristen lepas dari Tuhan. Karena apa? Merendamkan diri dalam air keduniawian. Merendamkan diri dalam nafsu. Baik nafsu akan duit, baik nafsu akan seks, baik nafsu akan kekuasaan, baik nafsu, dia rendamkan diri.
akhirnya sama setan dikelupas. Dulu orang percaya, sekarang sudah tidak percaya lagi. Karena dia lebih berat kepada apa, saudara-saudara. Makanya kita orang Kristen harus merendamkan diri di dalam kasih Tuhan. Sekarang kita ada dalam satu daerah di mana kita merendamkan diri. Bukan pada dunia, tapi merendamkan diri pada kasih Tuhan. Dan kalau kita sudah jadi satu sama Tuhan, kita tidak bisa dipisahkan lagi. Makanya jangan kita dibuang diri kita kepada dunia, saudara. Ini tempat kita. Ini adalah di mana kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ingin menyanyikan bersama seperti yang tadi dinyanyikan pada kebaktian pertama oleh Pak Kartono. Seperti wanita. Kita berdiri bersama. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah hatimu, memilih yang hidupku, kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Hikmat, panjang umur, supaya Bapak Gembala terus memberitakan tentang kabar baik, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kekuatan, sumber keselamatan. Kami yang hadir di pagi hari ini membawa pergumulan Tuhan. Tuhan jawab pergumulan kami sesuai dengan waktu Tuhan yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan kepada semua juga pelayan-pelayan yang melayani saat pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebentar setelah doa berkat, Bapak Ibu bisa untuk keluar baik di depan atau samping dan bisa memberikan persembahan di kantong kolekte yang sudah tersedia. Lalu sisa dana Natal Gereja GBT Rengas Dengklok itu sekitar 28 juta lebih dan sudah dimasukkan ke kas pembangunan. Terima kasih sumbangan yang masuk baik dana pembangunan, dana sosial, dana misi, juga perpuluhan yang sudah Bapak Ibu sudah berikan, dan terus menghimbau untuk juga walaupun mungkin ibadah kita baru satu kali, tetapi dana-dana yang ada itu berjalan untuk kelangsungan gereja kita ya.
Dan laporan keuangan dari setiap komisi ditunggu sampai minggu depan dan diberikan kepada Ibu Gembala. Terima kasih. Sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Biarlah kami merendamkan diri kepada kasih dan di dalam kasih Tuhan, supaya kami melekat dengan Tuhan. Kami memiliki roh Tuhan di dalam roh kami, sehingga bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Biarlah seminggu ini kembali kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kami kesempatan-kesempatan untuk melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan mau dan rencanakan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan telah berikan pada hari-hari lalu sampai kepada detik ini. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati kita, tetap menyehatkan kami, tetap akan memberikan kami panjang umur dan kesehatan, serta Tuhan menjawab setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa kita serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang, dan berkat Allah ini terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ini, dan semua saudara yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.